Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin wa muslimat jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kitab min usuli aqidati ahli sunnati wal jamaah. Kitab tentang diantara prinsip-prinsip dasar, asas-asas akidah ahli sunnah wal jamaah. Kitab yang menjelaskan tentang pokok-pokok dasar akidah ahli sunnah wal jamaah. Ada 9 pokok yang dijelaskan oleh mu'allif hafizahullah ta'ala Asy-Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita di pokok yang pertama masih yaitu terkait penetapan iman kepada rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar yang baik dan yang buruk. Nah, kita di pembahasan iman kepada hari akhir, kita akan rinci di antara beberapa poin-poin hari akhir. Itu ada yang diingkari. Memang tidak mengingkari hari akhir secara total, namun ada beberapa poin-poin hari akhir yang diingkari oleh ahli bid'ah. Di antaranya orang-orang Mu'tazilah atau kelompok Mu'tazilah. Ya. Kelompok Mu'tazilah di antaranya mengingkari adanya azab kubur karena kata mereka tidak masuk akal. Mereka ingkari juga mizan, timbangan amal pada hari kiamat kelak. Mereka juga mengingkari syafaat Nabi bagi ahlul kabair, syafaat Nabi SAW bagi pelaku dosa besar. Ya, jadi menurut Mu'tazilah, orang kalau berbuat dosa lalu mati belum bertobat, ya, termasuk orang-orang Khawarij pun sama mengingkari syafaat li ahlul kabair. Kalau ada orang Islam berbuat dosa lalu mati dan belum tobat, maka di akhirat tidak ada yang namanya syafaat. Ya. Sehingga mereka mengatakan orang Islam yang berbuat dosa belum tobat dan mau mati dosa tersebut, dia kekal di neraka, hukumnya kafir. Sehingga mereka ingkari syafaat ahli kabair atau syafaat Nabi bagi ahli kabair, bagi orang berbuat dosa besar. Kita baca dulu apa yang dikatakan oleh Syekh Hafizahullah. Yang kelima, al-iman bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir, yakni at-tasdiqu bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Artinya yakni membenarkan, at-tasdiq bi kulli ma yakunu, atas setiap yang akan terjadi ba'dal maut, setelah kematian, mimma akhbarallahu bi wa rasuluhu, dari apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan. Apa yang terjadi yang Allah telah kabarkan dan Rasulnya juga telah kabarkan. Kalau Allah dalam Quran, kalau Rasul dalam hadis, di dalam sunnah dikabarkan oleh Allah dan Rasul setelah kematian. Apa kata beliau di antaranya? Min adzabil qabri. Kita bahas dulu azab kubur. Berupa atau di antaranya azab kubur. Ya. Dan kemarin telah kita jelaskan iman kepada hari akhir itu mencakup iman kepada berapa perkara? 3 perkara. Iman kepada hari akhir itu bukan rincian hari akhir. Rincian hari akhir banyak, ada sekitar 10. Para ulama menyebutkan kalau rincian hari akhir, ya, seperti mizan, timbangan, terus telaga Nabi, kemudian sirat, jembatan, kemudian pembagian kitab, ya, kebangkitan, surga, neraka, itu banyak. Itu tafsir rincian hari akhir. Adapun poin iman kepada hari akhir kalau diglobalkan 3 saja. Pertama, al-imanu bil ba'thi, iman kepada kebangkitan. Yang kedua, al-iman bil jazaa'i wal hisab,
Iman kepada al-jaza wal hisab, yaitu balasan dan perhitungan. Maka hari kiamat diantaranya disebut hari ad-din, hari din. Ini yaum al-hisab wal jaza, hari din, yaumuddin. Din namanya al-jaza wal hisab. Nah, yang terakhir, iman kepada hari akhir itu cakupannya adalah iman bil jannati wa an-nar, iman dengan surga dan neraka. Namun tafsirnya, rinciannya banyak. Di antaranya satu, adab kubur. Ya. Adab kubur, ayyuhal ikhwah azakumullah, diingkari ya oleh ahli bid'ah dari kalangan orang-orang Mu'tazilah, ya, termasuk orang-orang filsafat. Mereka mengingkari, ya, termasuk juga orang-orang Khawarij. Karena apa faedahnya ada adab kubur? Orang kalau mati bawa dosa ya kafir, kekal di neraka. Apa yang diadab di kubur? Karena kalau menurut kita ahli sunnah, adab kubur terkadang ya, tidak selamanya, terkadang adab kubur itu untuk menggugurkan azab api neraka. Jadi orang ketika disiksa di kuburnya, itu terkadang siksa kubur sebagai bentuk kafarat agar dibebaskan dari neraka. Bahkan muslim terkadang atas izin Allah dan atas rahmat Allah, terkadang seorang muslim ketika sakitnya mengalami sekaratul maut, bagi seorang muslim bisa jadi kafarat penggugur dosa. Jadi yang namanya sekaratul maut sama sakitnya, kafir ya sakit, muslim pun merasakan sakit, sebagaimana musibah-musibah dunia. Ya kan? Orang muslim yang jatuh misalnya kakinya lecet, kena luka, robek, sama sakitnya dengan orang kafir kalau jatuh kakinya lecet, robek, benjol kepalanya. Sama enggak sakitnya? Sama, enggak peduli muslim kafir. Demikian pula sekaratul maut, sama sakitnya, ya. Yang membedakan itu adalah hikmahnya. Kalau muslim, hikmahnya kematian bagi dia penggugur dosa. Sebagaimana kata Nabi SAW, al-mautu kaffaratun likulli muslimin. Kematian itu dalam hadis Ashabus Sunan disebutkan, kematian itu kata Nabi adalah kafarat penggugur dosa likulli muslim, bagi dia muslim. Dan nanti perbedaannya lagi adalah saat keluarnya ruh. Saat ruh dikeluarkan itu berbeda. Adapun tatkala dicabut, sama para jemaah. Ini pintu kematian, itu sekaratul maut. Innal mauti lasakarat. Sesungguhnya mati itu ada sekaratnya. Semua pasti mengalami sekaratul maut. Baik. Jadi siapa kaum yang mengingkari adab kubur? Kaum Khawarij, kaum Mu'tazilah, dan termasuk diantaranya kaum filsafat. Apa alasan mereka mengingkari adab kubur? Alasannya dua. Alasan yang pertama, dalil mereka, kata mereka, karena la yusbituhal aql. Mereka ingkari adab kubur karena adab kubur tidak bisa ditetapkan oleh akal. Tidak masuk akal, kata mereka. Dan memang Mu'tazilah ini seorang atau sekelompok kaum yang golongan firqah yang memang dalam berprinsip agama mereka mendahulukan akal. Dan banyak kesesatan gara-gara mendahulukan akal ini. Di antaranya mereka itu juga mengingkari sifat-sifat Allah. Mereka ingkari Allah tidak punya sifat. Karena kalau mereka tetapkan punya sifat, menurut akalnya tidak mungkin. Menurut akal tidak mungkin. Masa Allah punya sifat? Yang punya sifat itu makhluk, kata mereka. Sehingga mereka ingkari semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa anna adabal qabr wa anna adabal qabri la yudkaru fil Quran. Kata mereka, karena azab kubur itu tidak ada penyebutannya dalam Quran, tidak disebutkan oleh Quran. Ya.
Tapi kalau kita jawab dalam hadis kan banyak, bahkan sampai derajat mutawatir kata para ulama ahli sunnah. Apa jawaban mereka? Mereka mengatakan kalau dalam hadis ada memang penyebutan azab kubur, namun kata mereka hadis-hadisnya ahad. Hadis-hadisnya ahad. Maka kita bantah dari dua sisi. Pertama, hadis kalaupun ahad selama dia sahih, kenapa nggak diterima dalam semua urusan agama baik akidah ataupun ibadah? Kalau mereka nggak mau menerima hadis-hadis ahad berkaitan tentang masalah akidah, itu satu bantahan kita. Hadis kalau sudah sahih, berarti kita wajib meyakini datang dari Nabi walaupun yang meriwayatkannya tidak banyak. Satu orang sahabat. Lalu apa definisi hadis ahad? Hadis yang jalur periwayatannya itu tidak sampai derajat mutawatir, tidak banyak. Ada pembagian tiga pembagian hadis itu disebut hadis ahad. Jadi hadis ahad itu terbagi berapa bagian? Tiga bagian. Pertama hadis fard, hadis yang diriwayatkan jalur periwayatannya oleh satu orang. Seperti hadis innamal a'malu binniyat itu hadis ahad dan hadis fard. Karena yang meriwayatkan sahabat hanya seorang saja yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Walaupun nanti ke bawahnya dari kalangan tabi'in banyak yang meriwayatkan. Para ulama imam-imam hadis banyak yang mencatatnya, banyak. Namun di atasnya riwayatnya hanya satu orang. Yang kedua hadis ahad itu hadis yang pembagiannya kepada hadis Al-Aziz. Hadis Al-Aziz. Yang diriwayatkan oleh dua orang. Yang ketiga hadis masyhur. Diriwayatkan oleh tiga orang. Nah, kalau lebih namanya mutawatir. Lah orang Mu'tazilah tidak mau menerima hadis selain mutawatir dalam urusan akidah. Dan penilaian mereka pun keliru. Dan ternyata hadis-hadis tentang azab kubur para jemaah adalah hadis yang mutawatir, bukan hadis ahad. Ya. Kita dengar penjelasan para ulama, di antaranya Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Beliau mengatakan, tidak tahu ini mau ikut ulama atau mau ikut orang Mu'tazilah. Kata orang Mu'tazilah hadis tentang azab kubur ahad. Kata ulama ahli sunnah mutawatir. Yang mana yang benar? Ulama ahli sunnah. Dan kita lihat coba tentang azab kubur di dalam hadis, misalnya Nabi bercerita tentang azab kubur, ada dua kubur sedang di apa? Nah, Nabi mengatakan ketika Nabi melewati dua kuburan, mar Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qabraini. Hadis Bukhari Muslim. Di qabraini. Ya. Tsumma qala, beliau bersabda, innahuma la yu'adzabani. Kedua penghuni kubur ini sedang disiksa kata Nabi. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan dia tidak disiksa dengan perkara yang besar. Padahal perkaranya besar, yakni menganggap remeh. Mereka disiksa di kubur karena sebab mereka menganggap remeh perkara yang besar. Yaitu apa? Yaitu kencing dan menjaganya, tidak cebok, tidak menjaga dari pandangan orang. Ya, makanya kita kalau buang hajat, kalau buang air besar, makanya dalam hadis bukan mempermasalahkan buang air besar. Amatu adabil qabr, kebanyakan siksa kubur yang menimpa umatku kebanyakannya dari al-baul, kencing, bukan buang air besar. Karena orang kalau buang air besar tidak ada yang sembarangan. Tidak ada orang yang buang air besar di pinggir jalan. Ya. Tapi kalau buang air kecil bahkan sampai di stopan, di tengah-tengah jalan raya di stopan, ada supir yang lagi macet, ada jeglongan sepur, berhenti, semua orang melihat, semua orang berhenti. Di sopir, di kernet turun dari mobilnya, kirain mau ngapain, ternyata nyor mau ikut. Dan orang semua melihat, ini ada kubur. Ada kubur. Oleh karena itu kencing hati-hati, kawan. Dalam hadis, kenapa sebab disiksa yang pertama la yastasiru minal baul. Tidak mereka al-istitah, menjaga dari pandangan. Makanya dianjurkan kalau buang hajat, buang air kecil atau buang besar, harusnya menjauh. Ya, al-istib'ad an a'yunin nas, menjauh dari pandangan orang.
menjauh. Nabi, kata Imam Ibnu Qayyim, kalau sedang safar bersama para sahabat, kalau Nabi ingin buang hajat, itu Nabi menjauhnya dari sahabat-sahabatnya itu sampai 2 mil. 2 mil jemaah. 1 mil berapa? 1,5 kilo. 1,5 kilo. 2 mil berapa? 3 kilo. Ya tentu naik onta malam ya jemaah ya. Tapi menjauh intinya, tidak sembarangan. Ya. Oleh karena itu juga di antara hikmah Rasulullah SAW kalau buang hajat, tentunya dalam hadis Umdatul Ahkam ada pembahasan dari Anas bin Malik. Itu Anas menyerahkan kepada Nabi tongkat ketika Nabi mau buang hajat. Dan hikmahnya kata para ulama, tongkat itu untuk ditancapkan, nanti dipakainya pakaian atau kain, sehingga nanti buang hajat di balik tongkat yang sudah tertutupi dengan kain tersebut, sehingga menutupi dari pandangan manusia. Ini ada kubur. Lalu dalam hadis-hadis lain tentang doa, Nabi mengatakan, "Idza kana ahadukum fi tasyahhudil akhir falyata'awwad billahi min arba' min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal." Ini kan hadis jelas-jelas tentang azab kubur dan derajatnya mutawatir, derajatnya sahih mutawatir. Namun kata orang Mu'tazilah, katanya hadisnya banyak riwayat dengan berbagai lafadznya. Nah, kata Ibnu Abil Is Al-Hanafi mengatakan, waqad tawattaratil akhbaru, dan sungguh telah mutawatir al-akhbar, hadis-hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi subuti adzabil qabri, dalam penetapan azab kubur, wa na'imihi, dan nikmat kubur. Ya. Jadi mutawatir ya, kita enggak usah pedulikan. Abaikan ucapan orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari azab kubur karena sebab katanya hadisnya tidak mutawatir, hadisnya. Oleh karena itu, para ulama ahli sunnah, kenapa kita bahas ini tentang azab kubur? Karena inilah yang dibahas oleh para ulama dalam kitab akidah mereka. Namun di sini Syekh Fauzan Habibullah tidak merinci, ya. Beliau hanya menyebutkan secara global karena memang bukunya beliau buku mukhtasar, buku ringkasan saja, ya. Tidak merincinya tentang masalah keimanan kepada hari akhir, rincian-rincian iman kepada akhir yang diingkari oleh ahli bidah. Jadi ahli sunnah wal jamaah sepakat, ya, sepakat bahwa adanya azab kubur, adanya fitnah kubur, adanya nikmat kubur. Ini ada 5 peristiwa di alam kubur nanti. Yang pertama, zulmatul qabri, kegelapan alam kubur. Yang kedua, di alam kubur nanti adalah adanya azab, ya, azabul qabr. Dalil-dalilnya mutawatir akan kita bahas. Yang ketiga, adanya na'imul qabri, nikmat kubur. Yang keempat, ada fitnatul qabri, fitnah kubur. Pertanyaan munkar dan nakir, 2 malaikat yang akan bertanya, dan antum tahu di antara pertanyaan munkar nakir apa? Di antara pertanyaannya adalah, kamu ngajinya apa? Ngaji yang ditanya. Maka ini penting. Yang akan ditanyakan nanti di alam barzakh terkait ngaji, menuntut ilmu. Di dalam hadis dari Imam Ahmad disebutkan, man rabbuka wa ma dinuka wa ma rajulul ladzi bu'itsa fikum. Lalu ada pertanyaan keempat yang inti dari semua ini. Ini semua ini diilmui tidak mananya? Man rabbuka wa ma dinuka wa ma rajulul ladzi bu'itsa fikum. Siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa orang yang diutus kepadamu? Lalu yang keempat, pertanyaan yang bagian inti dari semua itu adalah, wa ma ilmuka, apa ilmu? Kau ngerti apa tentang agama ini? Ya, kalau orang tidak pernah ngaji, cuek acuh dalam urusan-urusan agama, tidak mau ngaji, tidak mau menuntut ilmu, dia akan belengak, kata orang saya.
Cuman tidak bisa jawab. Tapi yang mukmin apa kata Nabi dalam hadis dari Muhammad disebutkan, yang mukmin ketika ditanya man rabbuk, dia jawab Rabbi Allah. Wa ma dinuk, dinil Islam. Wa mar rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa orang yang diutus kepadamu? Dia akan menjawab Muhammad Rasulullah. Muhammad utusan Allah. Lalu ketika ditanya wa ma ilmuka, apa ilmu? Maka kata Nabi dia akan mengatakan qara'tu kitaballah wa amantu bihi wa sadaqtu bihi. Aku membaca kitabullah, aku mempelajari kitabullah, aku membenarkannya dan mengimaninya. Itu jawaban. Tapi gak usah dihafal, kawan, karena tidak. Karena ujian nanti pertanyaannya kunci jawaban memang sudah ada. Tapi kunci jawabannya bukan untuk dihafal, tapi untuk dipraktekkan dalam kehidupan. Lurusnya akidah, lurusnya manhaj seorang yang akan menyelamatkan dari fitnah kubur. Ya. Yang terakhir berapa tadi? Berempat. Berarti yang kelima dhammatul qabri. Dhamma itu hempitan alam kubur. Ya. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari azab dan fitnah kubur. Ya. Adapun kalau hempitan kubur, dan ini lain, bukan azab. Tapi kalau hempitan kubur, maka setiap orang akan mengalaminya. Namun semoga Allah memudahkan meringanan hempitan kubur. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, naja ahadun min dhammatil qabri la naja hadha as-sabi. Seandainya ada orang yang bisa selamat dari hempitan kubur, maka yang selamat itu anak kecil ini yang tidak punya dosa. Anak kecil yang tidak punya dosa, dia terkena hempitan kubur. Bahkan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Mu'ad dia masuk Islam umur 30, meninggal usia 36. Berapa tahun cuma dia berislam? Tapi ketika dia masuk Islam, kaumnya masuk Islam semuanya, karena dia tokoh, ya, dia kepala suku tokoh, ya, di Madinah, masuk Islam dan berjuang membela Islam. Sehingga ketika meninggal dunia, arasy Allah bergetar. Ya. Ihtazza arsyur Rahman bi mauti Sa'ad bin Mu'ad. Bergetar arasy Allah dengan sebab kematian Sa'ad bin Mu'ad. Namun di alam kuburnya kata Nabi, dia mendapatkan hempitan kubur, kemudian dilapangkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kelasnya Sa'ad saja begitu, masa antum sok sepede selamat? Semua kena, namun kita mohon semoga diringankan. Ya, kita wajib meyakini hadis-hadis seperti itu. Ya. Jangan masuk kalau saya kayaknya tidak kayaknya. Ya, kalau misal saat kena kita kok tidak. Bahkan bayi yang tidak pernah dosa, kita berlumuran dosa kita ini. Bayi yang tidak dosa, kata Nabi apa? Lau naja ahadun min dhammatil qabri la naja Sa'ad bin Mu'ad. Dalam lafaz la naja hadha as-sabi, Sa'ad yang akan selamat. Kalau ada orang yang berhak untuk selamat, kalau ada orang yang berhak selamat dari hempitan kubur, yang selamat bayi ini kata Nabi. Hatta bayi pun terkena hempitan kubur. Baik. Dalil-dalil jemaah. Dalil adanya azab kubur ternyata ditetapkan oleh Quran. Jadi mereka dusta. Betul lafadznya tidak ada, tapi isyarat yang menunjukkan adanya azab kubur ada dalam Quran. Memang lafadznya tidak ada, tapi isyarat yang menunjukkan atas adanya azab kubur ada. Seperti, dan itu para ulama ahli sunnah berdalil dengan ayat-ayat tersebut untuk menetapkan azab kubur. Misalnya ya kawan, yang pertama di surah At-Taubah ayat 101. Surah At-Taubah ayat 101 dari adanya azab kubur. Allah Ta'ala berfirman, sanu'adzibuhum marrataini. Sanu'adzibuhum marrataini. Nanti mereka akan kami siksa, kata Allah, marrataini, 2 kali. Tsumma yarudduna ila adzabin 'adzim.
lalu mereka setelah disiksa 2 kali akan dikembalikan kepada azab yang lebih dahsyat lagi. Jadi siksanya berapa kali? 2. 3. 2 kali, setelah 2 kali tambah 1 lagi yang paling dahsyat, yaitu jahanam. Nah, yang 2 kali ini apa jemaah? Ini orang-orang munafik yang dimaksud oleh Allah. Orang munafik yang dimaksud di surat Taubah yang berapa tadi? Ayat 101. Orang munafik akan disiksa berarti 3 kali. Yang dimaksud maratain 2 kali, yaitu di dunia. Di dunia disiksa, Allah bongkar kedua mereka. Di dunia dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu yang keduanya di alam kubur. Lah siksa yang azim di mana? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Yang tiganya yang dahsyat, ya, itu di neraka Jahannam. Imam Al-Hasan Basri yang mengatakan demikian. Dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, azab yang pertama di dunia kata Ibnu Abbas berupa terbongkarnya kedok kemunafikan mereka. Ya. Jadi hina munafik ada daftarnya. Rasul itu tahu daftarnya dan Nabi absen satu-satu di daftar, di absen, lalu daftarannya ditaruh, disimpan, dikasih tahukan kepada sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman. Tapi itu rahasia. Hudzaifah bin Al-Yaman, maka beliau dikenal dengan sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak peristiwa kejadian-kejadian yang akan terjadi di akhir zaman itu Nabi ceritakan kepada Hudzaifah, sehingga dikenal Hudzaifah dengan sahibus sirri Rasulullah. Sampai Umar mengatakan, Hudzaifah, ketika Nabi menafsir nama-nama orang-orang munafikin, nama aku ada enggak? Sampai segitunya Umar, kalau sudah dijamin surga. Sudah dijamin surga jemaah. Umar bin Khattab manusia yang paling mulia setelah para nabi, setelah Rasul, setelah Abu Bakar. Yang paling mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini yang pertama Abu Bakar, kedua Umar. Ketika Hudzaifah diberitahu nama-nama orang-orang munafikin, Umar tanya karena khawatir. Makanya Ibnu Mulaikah mengatakan, dia seorang tabi'in. Dia mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi. Aku telah bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi. Yani aku telah berguru dengan 30 orang sahabat Nabi. Kulluhum yakhafuna ala nifaq, yakhafuna nifaq ala anfusihim. Semua sahabat-sahabat itu mereka takut terjerumus kepada kemunafikan. Ini takut terjerumus kepada kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, dosa dan maksiat. Lebih tinggi rasa takut mereka daripada kita. Kita santai-santai saja, tenang, sudah, ya, sudah ngaji tauhid, nyantai aja. Cuma jangan merasa aman kita dari fitnah. Ya, antum lihat ada seorang ustaz yang mengajarkan kitab Aqidah Tahawiyah, kitab lurus, kitab Ahli Sunnah wal Jamaah, diajarkan manhaj yang lurus, diajarkan. Tapi kok sekarang berubah? Dia malah mencaci maki dakwah sunnah di Indonesia ini. Dia nyeleneh, ya, sampai dia minta maaf kepada ahli bid'ah. Bahwa dulu dia telah mengatakan salawat ini bid'ah, salawat ini bid'ah, saya minta maaf. Jadi malah memusuhi dakwah. Ini kenapa? Tidak ada yang menjamin orang selamat dari fitnah. Apa? Dua-duanya, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Ya, maksudnya dia semua kepada Allah Subhanahu wa taala itu diteguhkan di atas manhaj yang hak ini. Sebagaimana Nabi sering membaca doanya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baik, kembali kepada pembahasan. Jadi kata Ibnu Abbas, azab pertama di dunia dibongkarnya kedok kemunafikan mereka, ya, atau makna siksa di dunia yakni ditegakkannya hudud, hukuman had kepada mereka. Ya. Adapun azab yang kedua maknanya azabul qabr. Siapa yang menafsirkan ini? Ibnu Abbas, dan dia yang telah didoakan oleh Nabi
dengan doa semoga menjadi ahli tafsirnya Al-Quran. Allahumma faqihu fid din wa 'alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan Ibnu Abbas agama. Ya Allah, alimhu, ajarkan dia at-ta'wil. Apa ta'wil? Tafsir. Jadi ta'wil itu ada dua. Ta'wil yang jelek, ta'wil yang sahih benar. Ta'wil yang baik itu apa? Tafsir pakai dalil. Ta'wil yang buruk namanya tahrif, yaitu tafsir bila dalil. Tafsir tanpa dalil dan hukumnya haram. Dan ini termasuk bentuk dusta atas nama Allah. Orang nafsirkan Quran tanpa ilmu, nafsirkan Quran tanpa dalil, ini termasuk ta'wil yang jelek, bahkan termasuk tahrif, bahkan itu al-kadhib 'ala Allah. Bahkan termasuk ikhwan, Anda sering sampaikan sekarang ini di beberapa majlis-majlis, Anda sering sampaikan bahwa di antara bentuk kedustaan kepada Allah adalah ikhda'u kalamillahi ta'ala, ikhda'u ayatillahi ta'ala bil hawadits al-mutajadidah. Mengait-ngaitkan firman Allah, mengait-ngaitkan kalam Allah, mengait-ngaitkan ayat-ayat Al-Quran dengan peristiwa-peristiwa yang ada di bumi. Gempa dikait-kaitkan, gempa tanggal 2 bulan 2. Dilihat ayatnya, Baqarah ayat sekian. Peristiwa kemarin reuni 212, reuni 212, 222 Al-Baqarah 1212. Kaitan baca surat munafikun, berarti munafikin katanya pemerintah. Tidak benar. Itu termasuk al-kadhib 'ala Allah. Nah, termasuk al-kadhib yang besar dosanya, dusta yang besar dosanya. Sebesar-besar dusta adalah al-kadhib 'ala Rasul. Berdosa atas nama Rasul dengan cara apa? Menyebarkan hadis-hadis palsu, atau mengatakan ini agama, ini syariat, ini ibadah, padahal Allah Rasulnya tidak mensyariatkannya. Itu dosa yang besar. Makanya kawan, kenapa bid'ah itu lebih besar dosanya daripada berzina? Kenapa? Bid'ah lebih besar dosanya daripada berzina, dan itu lebih dicintai iblis bila itu daripada maksiat, daripada berzina. Al-bid'ah itu ahabbu ila iblis min al-maksiat. Kenapa kawan? Karena di dalam bid'ah itu ada mendustakan Allah. Yang berdosa sama Allah. Tingkepan 7. Pokoknya aku baca. Kalau ada orang mengatakan ini adalah ibadah, berarti dia dusta atas nama Allah, atas nama Rasul. Karena Allah Rasul tidak mensyaratkan. Termasuk misalnya perayaan-perayaan yang bid'ah, ibadah-ibadah, sholat tertentu misalnya. Makanya benar kata Imam Nawawi, sholat raghaib, sholat malam Jumat pertama 12 rakaat antara maghrib dan isya di bulan Rajab. Malam Jumat pertama di bulan Rajab 12 rakaat antara maghrib dan isya. Dan sholat al-qiyah, sholat nisfu Sya'ban, itu sholat 100 rakaat, setiap rakaatnya baca qulhu 10 kali. Apa kata Imam Nawawi? Wahadani sholatani bid'atani munkarani qabihatani. Dua sholat ini, sholat yang bid'ah, jelek, munkar, dosa, haram, terancam neraka. Orang yang sholat, bukan yang judi, bukan yang judi, yang sholat diancam neraka. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Kenapa? Berdusta atas nama Allah. Allah tidak syariatkan, Nabi Muhammad tidak syariatkan. Kata Imam Nawawi, ada hadisnya tapi palsu. Ibadah dengan hadis palsu, hukumnya dusta atas nama Allah, atas nama Rasul. Jadi hati-hati jangan tertipu, terkecoh. Jadi maksiat itu bukan hanya dalam bentuk-bentuk yang sudah dikenal, seperti judi saja, ya, minum khamar saja, tidak. Bisa terjadi maksiat saat seorang menganggap ibadah padahal dia bukan bagian dari ibadah semesta. Ya, sehingga jelas ya bid'ah itu lebih besar dosanya daripada maksiat. Bahkan kemarin Imam Ibnu Qayyim ketika musim tahun baru kemarin kita juga sempat men-share ucapan Imam Ibnu Qayyim di kitab Ahkam Ahli Dhimmah. Hukum berkaitan tentang kafir dhimmi. Hukum berkaitan tentang kafir dhimmi, ada kitab khusus beliau. Bagaimana muamalah dengan kafir dhimmi. Beliau mengatakan mengucapkan selamat Natal
itu dosanya lebih berat daripada zina. Kalau orang sekilas, loh, ini ulama kok menghalalkan zina? Sing menghalalkan zina ini sopo? Maksudnya bandingan dosa. Dua-duanya dosa. Namun kalau mau ditimbang berapa kilo mengucapkan selamat Natal dosanya, berapa kilo besarnya dosa zina, itu berat mana? Berat ucapan selamat Natal. Nah, kenapa? Karena berkaitan dia merusak agama, merusak akidah, pokok agama, tidak ada wala dan bara. Bahkan bisa jadi bentuknya apa? Melecehkan Allah. Tapi orang berzina tidak ada melecehkan Allah. Dia nafsu syahwat, kecuali kalau menghalalkan zina. Kalau tidak, dia tahu hukumnya haram namun tidak kuat, ya, tidak kuat, maka iman lemah, syahwat tinggi, kan gitu. Banyak orang yang banyak masuk agama Syiah itu para pemuda, para syabab masuk agama Syiah. Nanti kan bisa kawin kontrak, kawin mut'ah. Karena apa? Iman lemah, syahwat tinggi, akhirnya masuk agama Syiah. Karena enak bisa mut'ah. Ya. Nah itu tidak ada sampai orang berzina, tidak ada sampai yakni karena tidak ada menghalalkan. Beda dengan kawin mut'ah yang menghalalkan berarti. Tapi orang Islam terjerumus kepada zina, dia dosa besar. Namun lebih dahsyat lagi kalau seorang muslim mengatakan selamat Natal kepada orang kafir. Bagaimana agama kufur? Agama mengatakan Allah punya anak, mengatakan apa? Kita ucapkan selamat ulang mereka. Berarti ada unsur pembenaran, ya. Maka kita harus pahami ini. Atau termasuk ikhwan syirik kecil, syirik walaupun kecil ini besar dosa daripada berzina. Di tingkatan dosa itu kekufuran, kesyirikan, baru kebid'ahan, baru setelah itu dosa-dosa besar, maksiat seperti berzina, membunuh dan seterusnya. Ya. Baik. Al-Imam Al-Bukhari, kenal Imam Bukhari? Baik. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih beliau itu beliau membawakan satu bab, dan untuk ingat Imam Bukhari kalau membawakan bab, judul bab di kitab Sahihnya itu maknanya berarti itulah akidah beliau, itulah pendapat beliau, itulah fikih beliau. Bab. Nah, ada satu bab yaitu tentang isbat adabil qabr. Bab tentang adanya adab kubur, kata Bukhari. Berarti Imam Bukhari ahli sunnah wal jamaah, ulama ahli sunnah wal jamaah yang menetapkan adanya adab kubur. Lalu beliau berdalil dengan membawakan 3 ayat Quran. Siapa yang membawakan 3 ayat Quran sebagai dalil adanya adab kubur? Imam Al-Bukhari. Pertama, surat At-Taubah ini ayat 101. Yang kedua, surat Al-An'am ayat 103. Dan yang ketiga, surat Ghafir ayat 46. Ini 3 ayat Quran yang dijadikan dalil oleh Imam Al-Bukhari untuk penetapan adanya adab kubur. Berarti nyata lemah dustanya orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan adab kubur di Quran tidak ada, ya. Di dalam surah Toha, di antara dalil dari Quran yang menunjukkan adanya adab kubur, antum lihat di surah Toha di ayat yang ke 124, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala lima hasadtani amma wa qad kuntu basira qala kadzalika tatka ayatuna fa nasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa, kata Allah. Barang siapa yang berpaling dari agama, cuek sama agama, gak ada perhatiannya. Dan ikhwan, dalam kitab Nawaqidul Islam, pembatal Islam, al-i'rad dari agama, berpaling dari agama ini ada 2 hukum, dan salah satunya adalah pembatal Islam. Orang bisa batal agamanya. Yang bagaimana? Orang yang bisa batal agama adalah karena berpaling dari agama, orang yang tidak peduli, yang cuek, tidak pernah mempelajari bagaimana keyakinan,
nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah haji. Pokoknya Islamnya itu hanya di KTP-nya saja, dia nggak pernah melaksanakan. Kalaupun sholat, mungkin dia hanya Idul Fitri saja sama Idul Adha. Maghrib tahu saja. Atau ada orang yang sholat cuma maghrib saja. Ini masih lumayan. Tidak pernah awal maghrib wal isya, pernah berangkat pagi subuh, pulangnya isya. Nyampe rumah capek tidur langsung. Ini orang nggak pernah belajar, nggak pernah ngaji, bisa kufur, bisa batal Islamnya. Ya. Dan yang kedua ada irad, jadi dia cuek dalam hal-hal yang sifatnya bukan dalam pokok-pokok agama, dia tinggalkan, namun kadang dia lakukan. Dia cuek tak mau ngaji karena malas, tidak sampai kufur, tidak sampai kufur. Namun hati-hati kata Allah, man a'rada an dzikri fa inna lahu, maka baginya orang yang berpaling dari agama ini ma'isyatan dhanka, akan mendapatkan kehidupan yang dhanka, yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia dari kiamat dalam keadaan buta. Lalu dia mengatakan, qala lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan, dibangkitkan dari kiamat aku dalam badan buta? Wa qad kuntu basira, kalau dulu aku melihat. Kata Allah apa? Kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasita, karena dulu ayat-ayatku datang, kata Allah, engkau melupakannya. Wa kadzalika al-yawma tunsa, al-jazaa min jinsil amal. Demikian pula sekarang kami dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kehidupan sempit yang dimaksud? Abu Hurairah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fa inna lahu ma'isyatan danka, yang dimaksud kata Hurairah ay adzabul qabr, yakni adzabul qabri, adzab kubur. Ya. Demikian pula Ibnu Mas'ud, selain Abu Hurairah, dari kalangan salaf, dari para sahabat yang menafsirkan ma'isyatan danka dengan adzabul qabr, di antaranya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian yang kawan tambah satu lagi dari Quran yang menunjukkan adanya adzab kubur adalah di surah Sajdah ayat 21. Allah Ta'ala mengatakan, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Dan sesungguhnya dan sungguh kami, kata Allah, akan benar-benar merasakan di antara adab kepada mereka yang adna dunal akbar, dunal adabil akbar, sebelum adab yang akbar. Nah, adab yang adna artinya dekat, adab yang dekat sebelum adab yang dahsyat akbar. Apa yang dimaksud adzabul adna dalam ayat ini? Selama ini tadi Sajdah ayat berapa? Nah, Sajdah ayat 21. Kata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, serta juga sahabat Abu Ubaidah ibn Jarrah, dan juga Mujahid dari kalangan tabi'in, semuanya ahli tafsir Al-Quran, mengatakan yang dimaksud dengan adzabul adna ay adzabul qabr. Ini siksa yang dekat, mananya adzab kubur. Jadi ikhwan, tidak setiap yang tidak ada dalam Quran itu harus kita ingkari, karena bisa jadi ada dalam hadis. Seperti di dalam Quran tidak ada yang namanya anjing itu haram dimakan, tidak ada. Yang diharamkan dalam Quran cuma 4. Yang diharamkan, hurimat alaikumul maitah, bangkai, wadam, darah yang mengalir, walhamul khinzir, daging babi, wa ma uhilla bihi ligairillah, dan juga sembelihan itu selain Allah, kambing, ayam disembelih tapi untuk pengagungan selain Allah, untuk sedekah laut. Jadi kalau ada kambing disembelih untuk sedekah laut, atau kalau di daerah Magetan itu ada kambing kendit, supaya penduduk sana itu selamat dari mara bahaya. Di perapatan jalan itu sebagian muslimin masih suka pasang sesajen, kembang 1000 macam, pakai beras, pakai rokok, pakai telur, ditaruh di perempatan untuk tolak bala. Ini semua bentuk-bentuk persembahan kepada selain Allah, takarrub kepada selain Allah yang hukum syirik. Dan bisa syirik apa dan cuma itu. Nah, seperti menyembelih itu selain Allah, sembelihan seperti itu haram dimakan. Bahkan dalam Quran yang namanya babi kan hanya apanya?
hanya dagingnya saja. Oh berarti bulunya boleh, tulangnya boleh, kan cuma dagingnya. Kalau demikian memahaminya, wah rusak agamanya. Makanya di dalam Quran tidak ada kan yang namanya apa? Secara tahu di dalam Quran tidak ada haramnya makan anjing. Maka sebagian orang memakan anjing, orang Islam, karena katanya di Quran ada. Padahal anjing diharamkan oleh hadis. Dan Allah dalam Quran memerintahkan untuk taat kepada hadis, kepada Nabi SAW. Wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diperintah Nabi ikuti, apa yang dilarang Nabi jauhi. Nabi melarang kita makan binatang buas. Kata Nabi, kullu di nabi minas siba, kullu di nabi minas siba. Setiap binatang buas yang memiliki taring, setiap binatang buas yang memiliki taring, fa'aklu haram, maka memakan dagingnya haram. Apa saja, hatta kucing, karena ada taringnya, haram dimakan. Semua apa yang memiliki taring yang dengan itu dia memangsa, maka haram. Termasuk kullu tayr, ya, kullu dimakhlif min at-tayr, setiap burung yang memiliki pencakar yang dengan itu dia memangsa, mangsanya juga haram untuk dimakan. Burung itu. Baik, bukankah ayam juga punya cakar? Punya enggak ayam? Punya. Cuma cakar ayam itu untuk kower-kower saja, untuk korek-korek. Ini maksudnya seperti apa? Elang, ya, diharamkan untuk kita makan. Bangau, boleh enggak? Bangau halal apa haram? Bangau hukum asalnya tidak termasuk yang dilarang, namun ketika bangau itu memakan benda-benda najis, memakan bangkai benda-benda najis, maka haramnya karena sebab itu. Sehingga binatang-binatang yang memakan benda najis boleh kita makan kalau sudah dibersihkan, sudah dikarantina, dibersihkan beberapa lama. Termasuk ikan lele yang memakan kotoran manusia, halal, namun bersihkan dulu. Kalau langsung itu termasuk kata para ulama jalalah. Jalalah ini binatang yang makan benda najis. Baik. Satu lagi mungkin biar mantap. Sudah berapa ayat dari Quran? Dalil adanya azab kubur. Tambah satu biar mantap. Yaitu Allah berfirman di surah Ghafir, yang ini juga dijadikan dalil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Siapa tadi? Imam Al-Bukhari. Ini Allah berfirman tentang Fir'aun. An-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Api ditampakkan kepadanya pagi dan petang. Jadi kepada Fir'aun, ya, dan pengikutnya. Wa yawma taqumus sa'ah, dan nanti di hari kiamat adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adab. Dan nanti di hari kiamat, ya, dikatakan kepada malaikat, masukkan Fir'aun dan kaumnya kepada mana? Kepada azab yang lebih berat lagi. Nah, api yang ditampakkan kepada Fir'aun dan pengikutnya ini setiap pagi dan petang, apa yang dimaksud? Kata para ulama, Imam Ibnu Katsir mengatakan itu adalah azab kubur. Bahkan kata Imam Ibnu Katsir dengan ayat ini, perhatikan apa kata beliau, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ulama ahli sunnah, ahli tafsir. Beliau mengatakan wahadihil ayat, dan ayat ini, yakni Fir'aun ditambahkan pagi petang api, ya, kepadanya, dan di kiamat, dari kiamat akan dimasukkan nanti ke siksa yang lebih dahsyat lagi. Kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini aslun kabirun. Ayat ini adalah dasar pokok fil istidlali ahli sunnah, pendalilannya ulama ahli sunnah ada adzabil barzakh, yang menunjukkan adanya adab.
Yang menarik kata Ibnu Qayyim, ayat ini aslun kabir, pokok yang sangat agung, dalil yang sangat jelas tentang adanya adab kubur dari Quran. Wis pokoknya banyak ya kan, hatta sampai ada 10 poin dari Quran yang menunjukkan adanya kubur. Kalau dari sunnah gimana contohnya? Tadi sudah cukup kita perkataan. Baik, antum dengar tadi perkataan dari Imam Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi ketika mensyarah Aqidah Thahawiyah. Sekarang antum dengar perkataan dari Imam Abul Hasan. Oh iya, tonton. Habis waktunya coba. Adzan dulu kita lanjut ke adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah azakumullah. Pendalilan dari sunnah banyak, bahkan termasuk derajatnya mutawatir. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, beliau mengatakan di kitabnya Al-Ibanah min Usuli Ad-Diyanah, dan kitab-kitab beliau ini sebenarnya perlu untuk dikaji para jemaah, khususnya ketika banyak orang yang mengklaim berakidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari namun kenyataannya menyelisih apa yang dianut oleh beliau dalam akidahnya. Karena memang beliau yang banyak dianut oleh orang kebanyakan sekarang dengan mengaku akidahnya Asy'ari atau Asy'ariyah, karena akidah yang beliau waktu itu anut sebelum beliau bertobat dari pemahaman yang menyimpang. Maka beliau setelah itu kan bertobat masuk kepada akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah salafus saleh, akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga bukti buku beliau sebagai bentuk tobatnya ada di antara kitab ini, kitab Al-Ibanah min atau an Usuli Ad-Diyanah. Nah, beliau mengatakan di kitab itu tentang adab kubur. Kata beliau, wa an karatil mu'tazilatu adab al-qabri adana minhu. Dan kaum
kelompok sesat Mu'tazilah mengingkari adanya azab kubur. Kita berlindung dari azab kubur. Waqad rawa 'an Nabi, perhatikan kata beliau, padahal sungguh telah diriwayatkan dari Nabi tentang adanya azab kubur itu min wujuhin katsirah, dalam bentuk yang sangat banyak. Yang periwayatannya itu bentuknya banyak. Ada yang perintah Nabi itu berlindung dari kubur, ada yang Nabi bercerita tentang azab kubur. Wa ruya an ashabi, demikian pun diriwayatkan dari para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Wa maruya an ahadin minhum anhu ankarahu, dan tidak ada penukilan riwayat dari mereka sahabat seorang pun bahwa sahabat ada yang mengingkari azab kubur. Tidak ada. Ahli bidah saja mengingkari adanya azab kubur. Ya. Wa wajib an yakuna ijma'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini mengharuskan berkesimpulan adanya ijma' dari sahabat kalau sahabat semuanya menetapkan adanya azab kubur. Tidak ada seorang pun dinukil riwayat dari sahabat yang katanya sahabat mengingkari kubur, tidak ada. Baik. Nah, di antara hadis, ya, di antara hadis misalnya banyak, mungkin 2 hadis tadi sudah cukup, seperti Nabi SAW memerintahkan kita untuk berlindung ketika atau berlindung dalam sholat di akhir tasyahud kita sebelum salam, berlindung dari 4 hal, diantaranya berlindung dari apa? Azab kubur. Demikian pula Nabi SAW mengatakan waktu perang Ahzab, waktu perang Khandaq namanya. Perang Khandaq itu disebut pula perang Ahzab karena orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin itu gabung untuk memerangi Rasulullah SAW. Ketika perang Ahzab tersebut, Nabi dan para sahabat saking sibuknya peperangan telah terluput dari sholat wusta yang disebut sholat asar. Lalu apa kata Nabi SAW? Nabi melaknat, mendoakan mereka agar mendapatkan azab di kubur-kubur mereka. Kata Nabi, mara Allahu buyutahum wa kuburahum nara. Semoga Allah memenuhi rumah mereka dan kubur-kubur mereka dengan api. Ini menunjukkan adanya apa di kuburan, atau di kubur, bukan di kuburan, di kubur, di alam kubur ada apa? Ada azab. Ya. Nah, kenapa Nabi sampai demikian? Kata Nabi, syaghaluna 'anis salatil wusta, karena mereka telah menyibukkan kita dari salat wusta. Jadi Nabi Muhammad SAW itu para jemaah merasa dongkol, merasa kehilangan, merasa terluput hal yang besar yang menyedihkan saat terluput ibadah, terluput sholat. Maka Rasul sampai marah, semoga mereka dilaknat, mereka dimurkai, mereka karena terluput sholat asar, sholat wusta gara-gara orang-orang musyrikin, orang-orang kayak itu. Beda dengan kita. Kalau kita merasa lebih besar kalau terluput langganan hilang gara-gara sholat 5 menit, nyesel gitu. Apalagi kata tanah, tadi ada yang nanya lu langganan dari bau-bau, masa iya mau borong katanya, cuman kamu nggak ada, gara-gara kamu sholat tadi akhirnya langganan, pergi lagi malah belanja di tempat lain. Itu kira-kira untuk pedagang nih dengan gitu kayak apa sih? Dari bau-bau lu mau borong entah 100 juta, kira-kira itu apa? Wallahi semaput dan tenang tak? Langsung bawa ke rumah sakit. Kehilangan langganan, luput. Nabi luput sholat. Ada orang yang harusnya itu merasa nyesel kalau terluput 2 rakaat sebelum subuh, sholat fajar. Ada ikhwan, mungkin juga ada tetangga antum tanya apa itu sholat fajar. Banyak orang salah paham, sholat fajar di sana sholat sebelum adzan subuh. Sholat sebelum adzan subuh itu namanya tahajud, sholat malam atau sholat witir. Sholat fajar yang kata Nabi, ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha, yang lebih baik dari dunia dan seluruh isinya, yang lebih kucintai dari dunia dan seluruh isinya. Yang dimaksud sholat apa? Qobliyah subuh, rakaatul fajr. Ini menunjukkan dahsyatnya sholat subuhnya. Lawang sunnahnya saja, qobliyahnya saja sudah sedemikian hebat, lebih afdol dari dunia dan seluruh isinya, apalagi sholat
Subuhnya. Lah orang yang terluput qobliyah subuh jangan. Itu tidak ada merasa kehilangan dunia seluruh isinya. Terus nyantai menuju soal. Kalian semua disuruh pilih mana? Tinggalkan qobliyah subuh 2 rakaat sehari ini saja. Konsekuensi tak kasih uang 2 juta, serokat 1 juta, yakni 2 juta wes. Atau pilih sholat saja. Pilih mana kira-kira? Besok boleh sudah. Hari ini toh tak kasih 2 juta, syaratnya tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Pilih mana saja? Wallahi. Jangan. Karena nilainya kita hanya nilai dilihatnya dari dunia. Nah, baik. Nanti ada pembahasan lain insyaallah. Adapun ijma, dalil adanya azab kubur dari ijma, para ulama sepakat. Ya. Jadi tidak ada yang berselisih. Ingat ikhwan, kalau ada ulama atau orang yang mengatakan azab kubur tidak ada, maka itu berarti ahli bid'ah, bukan ahli sunnah. Karena ahli sunnah itu sepakat. Makanya antum kalau ngaji kitab usul sunnah, ingat ikhwan ya, antum ngaji kitab usul sunnah misalnya, itu kan pokok-pokok agama. Maksudnya ikhwan, dalam buku tersebut perkara yang sudah disepakati, tidak ada khilaf maknanya. Ya kalau ada orang menyelisih, makanya kata Imam Ahmad, siapa yang menyelisih 1 poin saja dari usul ini, maka laisat min ahliha, bukan ahli sunnah. Berarti apa namanya? Ahli bid'ah berarti. Maka tuh baca kitab usul sunnah, kaji kitab usul sunnah. Kalau ada orang menyelisih kitab itu, berarti dia ahli bid'ah. Itu enak. Makanya sering-sering kaji-kaji kitab-kitab seperti itu, kitab manhaj, kitab akidah seperti itu, supaya bisa bedakan, atau bisa nilai di ustaz lurus tak lurusnya tidaknya. Ya. Jadi itu sudah disepakati mana yang berarti. Namanya siapa? Usul. Judulnya saja apa? Usul. Usul itu pokok prinsip dasar. Sama hanya buku ini. Buku yang kita kaji sekarang adalah min usul aqidati ahli sunnati wal jamaah. Ya. Ini seru ya buku ini, wallahi seru nanti ketika kesana-kesananya. Banyak rupanya perkara-perkara yang dilakukan oleh dai-dai menyelisih prinsip pokok-pokok ini. Nanti disuruh sebagian kesananya nanti. Bahkan yang paling mantap bahasan di akhir, poin yang ke-9 di buku kita ini. Itu tentang apa? Bahwa kita dalam beragama, dalam mengambil kesimpulan hukum itu, patokannya Quran, Sunnah, dan pemahaman para salafus saleh dari kalangan muhajirin dan ansar. Kemudian apa? Khususnya para khalifah yang 4. Nah, dan ada nanti pembahasan berikutnya insyaallah. Baik ya, Imam Ahmad mengatakan wa'adzabul qabri haqqun yus'alul 'abdu an dini wa 'arabi wa 'anil jannati wa 'anil nari wa munkar wa nakir haqqun ya wa huma fitanal qabri nas'allahu as-sabat. Lalu kata Imam Ahmad juga mengatakan adabul qabri haqqun. Adab kubur adalah hak, la yunkiruhu illa dhallun mudhillun. Tidak ada yang mengingkari kecuali orang yang sesat lagi menyesatkan. Imam Syafi'i dia mengatakan wa innal qadar khairu wa syarruh khairuhu wa syarruhu min Allah azza wa jalla. Sesungguhnya takdir yang baik atau yang buruk adalah dari Allah azza wa jalla. Wa anna adzabal qabri haq, masalah ahli kubur haq, wal ba'tsa wal hisab wal jannah wan nar haq, wa ghairu dzalika mimma ja'at bihi as-sunan. Yani apa sih yang disebutkan? Ada kubur, fitnah kubur, kebangkitan, hisab, surga, neraka dan yang lainnya yang datang dari sunnah. Wa dhaharat ala alsinatil ulama, dan itu telah nampak di lisan-lisan para ulama, wa atba'ihim min biladil muslimin, dan di seluruh pengikut para ulama dari setiap negeri kaum muslimin adalah hak benar. Yang sepakat para ulama ahli sunnah wal jamaah tentang penetapan adanya azab kubur. Ya. Ini insya Allah nanti berikutnya mungkin poin ada antara yang disepakati ahli sunnah meninggal yang lebih ada antara tentang mizan, tentang haud, telaga dan seterusnya. Mungkin nanti kita akan sampaikan secara ringkas dalam pertemuan yang akan datang. Jadi kita masih tetap di pembahasan tentang iman kepada hari
akhir dan rincian iman kepada hari akhir. Tidak semua kita akan bahas, namun poin hari akhir yang diingkari oleh siapa? Ahli bid'ah saja. Nah, wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada. Pertama, tidak boleh kencing di lubang-lubang. Ya, lubang apa saja? Antum lihat ada lubang, tidak boleh kencing. Yang kedua, tidak boleh kencing di tempat yang dia dimakan oleh binatang-binatang ternak, seperti rumput hijau, ya. Karena makanan binatangnya jin saja tidak boleh kita jadikan alat untuk istinja, apalagi binatangnya manusia seperti kerbau, kambing. Yang ketiga, ucapkan bismillah dan tetap membaca doa seperti masuk WC, namun bacanya saat kita mau jongkok baca. Itu tidak adabnya. Dia tidak boleh menghadap kiblat. Dia tetap ada adab. Apa ini? Enaknya di zaman sekarang Imam Bukhari tidak ada ini. Sudah mati. Belum dimatikan.